Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Peri Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web kelas TI 4B dan yang kami banggakan seluruh teman-teman kelas TI 4B, dan tak lupa sedang menyelesaikan tugas ini yaitu kelompok DAD yang kali ini akan menyampaikan presentasi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D atau DEAD akan menyampaikan presentasi dari proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman Ruangan di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di sini nanti kami akan menjelaskan bagaimana kami membuat sistem informasi ini, mulai dari kami merancang konsepnya, kami merancang skenario, merancang database, hingga berhasil membuat sebuah website atau sistem informasi peminjaman ruangan Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita mendemokan website ini. Jadi untuk yang pertama, langkah pertama yang kita buat adalah kita merancang konsep terlebih dahulu untuk perancangan ini. Nah, setelah ini nanti akan kami tampil. Jadi untuk perancangan konsep sendiri, kami membuat sebuah gambaran umum mengenai siapa saja yang akan menjadi aktor dan siapa saja yang akan bisa melakukan. Di sini pertama-tama kita menentukan dulu siapa yang menjadi aktor dan bagaimana kerjanya dalam sistem informasi ini. Seperti admin, dia bisa mengedit, menambah, terus seperti user, dia bisa mengajukan permohonan dan lain-lain. Itu yang pertama kami buat. Kemudian setelah kita menentukan aktor, lalu kita menentukan kembali bagaimana skenario dari website ini. Jadi nanti misal seorang user mau mengajukan permintaan atau permohonan peminjaman ruang, bagaimana skenarionya, bagaimana langkah-langkahnya, kami sudah menyusunnya dalam bentuk Excel yang nanti juga akan kami tampilkan dalam slide-slide setelah ini. Kemudian setelah skenario jadi, kami beranjak ke perancangan ERD dan RLS. Dalam perancangan ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menyusun atau menata relasi antar database. Jadi hubungan database kita antara satu tabel dan tabel lainnya itu bisa terkoneksi dengan baik. Setelah perancangan ERD, langkah berikutnya yaitu langkah pembuatan. Dalam langkah pembuatan ini kami menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS yang kami dikemas dengan framework Bootstrap. Kemudian kami juga menggunakan PHP dan juga JavaScript untuk memperindah dan mengakses kepada server di localhost PHP MyAdmin. Mungkin untuk pengantar seperti itu. Pertama-tama saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana kinerja dari sistem informasi peminjaman ruangan di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berada di localhost was login.php. Kemudian nanti teman-teman silahkan login sesuai dengan akun masing-masing. Misal saya di sini akan mendemokan terlebih dahulu mengenai admin. Jadi misal saya login sebagai admin, dan masukkan username, kemudian masukkan password. Nah, ketika password dan username salah, maka akan keluar seperti ini. Nah, kita akan menunjukkan sekali lagi password yang benar. Nah, sudah berhasil masuk ya teman-teman. Jadi ketika dia gagal, dia akan memunculkan galat dengan metode pop up. Kemudian ketika dia berhasil, dia akan langsung masuk kepada admin dashboard index.php dan muncul tampilan seperti ini. Sudah ada ruangan, dosen, mahasiswa, ormawa, seperti itu. Kemudian ada di sini bisa dilihat teman-teman, ada menu user, ruangan, dan riwayat peminjaman. Ini hanya berlaku di admin. Karena apa? Karena dalam perancangan kami menyusun konsep bahwa
yang bisa melakukan registrasi dan bisa menambah data baik itu ruangan, dosen ataupun ormawa ataupun instansi itu hanya dosen. Jadi kami mengadopsi sistem dari wali siadik di mana user hanya bisa mengajukan tanpa dia bisa mendaftarkan dirinya atau mendaftarkan orang lain seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini di dashboard ditampilkan jumlah ruangan, jumlah dosen, jumlah mahasiswa dan jumlah ormawa atau instansi ya teman-teman ya. Di menu user di sini ketika di site admin di sini terdapat 3 submenu. Ada dosen, ormawa dan juga mahasiswa. Kita lihat satu-satu. Ketika dosen, nah yang ketika kita klik dosen, dia akan memunculkan tabel dosen. Di mana di sini ada ID dosen, nama dosen dan juga email, kemudian aksi. Di sini I ini untuk detailnya. Nah, bisa kita lihat ini muncul detailnya. Kemudian yang tengah yang biru ini untuk edit profil dosen. Kemudian yang merah ini bisa untuk menghapus seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di ormawa juga sama, dia menampilkan tabel ormawa, daftar ormawa apa saja yang terdaftar, kemudian ada aksinya yaitu detail, edit dan juga hapus. Kemudian ada lagi yaitu mahasiswa, sama juga seperti yang sebelumnya, dia juga menampilkan ID, nama, email dan juga aksi seperti itu teman-teman. Nah, untuk admin untuk edit data ini atau untuk penambahan data itu hanya bisa dilakukan oleh admin dan tidak bisa dilakukan oleh user seperti itu, karena seperti yang saya jelaskan di awal, konsep kita mengadopsi dari wali siadik di mana data diinputkan oleh admin, user hanya bisa mengedit, tidak bisa menambahkan seperti itu teman-teman. Kemudian di ruangan ada 2 submenu, ada list dan tambah ruang. Nah, di list ruangan nanti akan menampilkan ID ruangan, status, kategori dan juga ruang aksi. Di sini kami menyediakan kategori ruangan menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori kelas, kemudian kategori ruang sidang, dan ketiga kategori ruang teater. Nah, di sini kami dapat menampilkan apabila kelas tidak dipakai maka statusnya akan kosong, dan apabila kelas dipakai maka statusnya akan terisi. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada tambah ruang. Nah, tambah ruang ini hanya ada khusus di admin juga, karena user juga tidak bisa menambah ruangan ya. Seperti itu teman-teman. Di sini bisa menambahkan ID ruang, status, terisi apa kosong, kemudian kapasitasnya berapa, dan kategorinya apa, pilih ruang kelas, ruang sidang atau ruang teater. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau sudah, klik simpan, atau kalau mau batal mengirim, klik bersihkan. Seperti itu. Kita kembali lagi ke dashboard. Kembali ke tabel ruangan, kemudian kita balik ke riwayat peminjaman. Nah, di sini akan ditampilkan semua riwayat peminjaman yang dilakukan oleh user. Nah, di sini ada ID usernya, kemudian ruangan apa yang dipinjam, kapan, dan tanggal berapa, kemudian statusnya, apakah ditolak atau sudah diterima atau menunggu approvement seperti itu. Dan kemudian ada aksi. Di sini ada aksi ya teman-teman ya. Nah, bisa klik menunggu. Jadi di sini kita sudah menyiapkan fitur di mana ketika user menginputkan sebuah permohonan, maka di tabel riwayat peminjaman itu ada yang namanya menunggu. Di sini menunggu ini dari admin bisa mengapprove atau menerima dan juga bisa menolak. Jika diterima, hasil yang ditampilkan adalah hijau, dan jika ditolak, hasil yang ditampilkan adalah merah. Kita coba satu yang awalnya di sini kuning, di nomor 2 ini, kemudian kita terima. Nah, permintaan diizinkan. Nah, dia akan nanti statusnya berubah teman-teman seperti itu. Kemudian di aksi itu juga sama seperti tadi, CRUD-nya atau perubahan datanya di sini bisa delete, bisa tambah. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian selain itu ada juga menu profil di sini sisi kanan. Ada menu profil ini memunculkan profil dari si admin sendiri, ada ID admin, username, password dan juga level atau role seperti itu. Dan di sini juga bisa diedit. Kita sudah menyiapkan edit data di mana di sini bisa untuk mengedit dari data admin seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk keluarnya, untuk logout, kita juga menyiapkan sebuah pop up
Jadi nanti jika tidak ingin keluar maka bisa klik cancel. Kalau misal klik ingin keluar, klik logout. Nah, saya ingin keluar, kemudian tadi yang client side ya, kemudian yang user. Nah, di user ini nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama ada dosen, kemudian ada ormawa, yang ketiga ada mahasiswa. Nah, bedanya apa sih untuk ketiga user ini? Jadi nanti bedanya dari ketiga user ini adalah yang pertama, yang user pertama atau dosen itu dia bisa meminjam semua ruangan, baik itu ruang kelas, ruang teater maupun ruang sidang. Dan dia juga bisa mengedit profil dia sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang SEMA dia juga bisa meminjam semua ruangan, akan tetapi perbedaannya dengan si dosen, si ormawa ini tidak bisa mengedit profil, dia hanya bisa melihat profilnya tanpa bisa mengedit profilnya. Kemudian yang terakhir si mahasiswa itu dia cuma bisa mengakses ruang ISDB aja atau ruang kelas aja, dia tidak bisa mengakses ruang sidang maupun ruang teater seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan salah satu site dari user, yaitu kita akan pilih dosen dengan alasan si dosen ini dapat semuanya, dia bisa meminjam semua ruang dan juga dia bisa mengedit profil juga. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian dosen. Kita masukkan password dan juga tulisan dan juga password yang sudah ditentukan oleh admin. Kemudian kita klik login. Di sini akan muncul berbeda dengan tadi. Di sini hanya menunjukkan ruangan dan juga riwayat peminjaman yang dilakukan oleh si dosen. Jadi kita lihat dashboard ini sangat sederhana. Kemudian di sisi samping ada 2 menu, yaitu menu ruangan dan menu ruang riwayat peminjaman. Jadi di sini kita hanya berfokus kepada sistem informasi untuk peminjaman ruangan. Nah, di ruangannya apa sih? Ini berfungsi untuk melihat tabel ruangan. Di sini nanti ada informasi mengenai ruangan, ada ID, status, kategori, dan juga aksi, teman-teman. Karena ini dosen, maka yang ditampilkan di sini ada ruang kelas, ruang sidang, seperti itu. Dengan status kosong. Apabila ingin melihat lebih detail mengenai ruang tersebut, bisa klik detail. Nah, di detail ini nanti teman-teman bisa lihat informasi mengenai ruangan tersebut. Kemudian kita klik kembali. Lalu ketika kita ingin meminjam ruangan, kita tinggal klik ajukan peminjaman. Nah, untuk ID ruangan dan user itu dimasukkan secara otomatis. Jadi user tidak bisa menghitung secara manual. Kemudian tinggal pilih waktu, tanggal, dan juga keperluannya untuk apa. Kemudian tinggal klik ajukan. Itu kita coba tanggal 10 Juni. Kemudian keperluan belajar mengaji bersama kelas TIB. Kita ajukan peminjaman. Nah, sukses. Akan muncul pop up sukses berhasil mengenai peminjaman. Nah, di sini di riwayat peminjaman dia akan auto masuk ke ruang peminjaman dan tadi masuk. Nah, di sini untuk jamnya. Nah, belajar mengaji bersama kelas B, karena belum saya tekan maka dia set di jam seperti ini. Jadi teman-teman, dan statusnya itu menunggu di approve oleh si dosen. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kemudian di dosen juga ada menu profil. Nah, ini yang berbeda di antara ketiga menu ini. Di menu dosen dia bisa memilih semua ruangan dan dia juga bisa mengedit profil. Kalau di menu mahasiswa dia hanya bisa memilih kelas, tapi dia masih bisa mengedit profilnya. Namun ketika kita masuk ke ormawa, dia tidak akan bisa mengedit profilnya. Nah, mungkin agar lebih jelas saya akan tampilkan perbedaan di ormawa. Saya akan login menggunakan akun ormawa. Nah, di sini sudah masuk SEMA. Nah, perbedaan di sini di bagian profil, dia hanya bisa melihat detail tanpa bisa mengedit
data seperti itu, karena data sudah di-set oleh si admin gitu teman-teman. Nah, kalau selebihnya mungkin sama seperti siklusnya user, semua user dia mengajukan kemudian menunggu approvement. Setelah di approve, nanti setelah pemakaian dia harus mengembalikan dengan mencet tombol kembali seperti itu. Nah, mungkin itu dari kelompok presentasi dari kelompok. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok DEAD atau kelompok DATE yang apabila ada, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin apabila apa yang saya sampaikan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.